Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pernyataan Rumail Abbas atau dikenal dengan Gus Rumail. Gus Rumail ini salah satu pembela Ba'alawi, defendernya, yang berjuang mati-matian menyelamatkan dalam tanda kutip Ba'alawi dari kerungkatan atau kehancuran atau tenggelamnya nama Ba'alawi. Dia dikenal sebagai ahli sejarah, ahli literasi lah begitu. Ahli literasi, bukan ahli terasi. Dalam satu kesempatan videonya, beliau terlihat linglung atau ngelantur dalam membela Ba'alawi ini. Jadi seolah-olah kehilangan sifat sejarawannya, sifat ilmiahnya, sifat otentiknya, kehati-hatiannya, tetapi sekarang cenderung linglung atau ngelantur. Mungkin karena mentok kehabisan bahan untuk mengcounter. Mungkin yang antum pengen bicarakan adalah Utsman bin Yahya ya, Mufti Batavia. Oke, saya jelaskan satu hal perkara menarik. Kita itu bisa bicara tentang kemerdekaan itu mulai kapan? Isu-isu tentang kemerdekaan, pembebasan itu kira-kira matang itu di hari apa atau di tahun apa? Siapa yang merumuskannya? Betapa kagetnya jenengan semua ketika Sumpah Pemuda kita berbahasa satu. Hitung aja siapa yang bisa berbahasa Indonesia di majelis itu. Gak ada satupun yang bisa berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 1928. Ketika kita bersepakat berbahasa satu. Orangnya ada berapa? Ada sekitar 150-an. Siapa yang bisa yang bisa ngomong bahasa Belanda? Gak ada satupun. Mereka fasih berbahasa Belanda daripada Indonesia, bahasa Melayu. Maksud saya ketika jenengan memakai kacamata kemerdekaan dan nasionalisme dalam sudut pandang di zaman sekarang yang sangat matang, akan menzalimi orang-orang di masa lalu. Sampai sekarang itu saya masih meyakini Kenil ya, yang dianggap oleh orang-orang kita sebagai pengkhianat itu bukan 100% pengkhianat. Kalau boleh jujur ya, seharusnya Papua itu tidak boleh kita miliki. Karena yang berhak kita miliki adalah jajahan dari Belanda dan sekutu. Papua yang jajah siapa? Kalau boleh jujur juga, 1945 ketika kita memerdekakan diri dari peristiwa Rengas Dengklok yang agak konyol itu, kita sah sebagai negara yang merdeka enggak? Belanda kan mengakui baru-baru aja. Hukum yang kita pakai apa? Hukum internasional, siapa yang kalah berarti tempat itu menjadi secara administratif menjadi miliknya sekutu kan. Kita kan seharusnya masih menjadi jajahan sekutu waktu itu. Terus kita mendeklarasikan diri. Dari kacamata fikih aja, ada pemerintahan yang sah. Sah dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang hukum internasional. Siapa negara yang sah? Otoritas di masa lalu di Nusantara, Hindia Belanda yang sah. Kira-kira siapa? Tadi masih yang nanya mana? Oke. Belanda atau Indonesia pemerintahan yang sah di masa lalu? Yang sah, pemerintahan yang sah di masa lalu itu Belanda atau lain? Belanda, oke, sah ya. Ketika orang bekerja pada pemerintahan yang sah, itu sebagai PNS biasa atau itu pengkhianat kira-kira? Tinggal dari mana sudut pandang Anda melihatnya itu. Bagi saya Kenil itu ya tentara nasionalis PNS biasa. Habib Utsman bin Yahya itu ya PNS biasa. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu tidak keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Dia bisa berorasi dengan baik gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya. Tapi kan itu bisa dibuktikan. Berapa banyak orang yang bisa membaca di waktu itu. Anda bisa bicara dengan fasih di depan orang-orang yang nggak bisa baca itu jadi dewa itu. Nah, intinya
Ketika Anda berusaha untuk mencari cara bahwa ada pengkhianatan, jangan pakai perspektif zaman sekarang. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Otoritas yang sah waktu itu seperti apa? Ya sangat abu-abu. Pemberontakan, mungkin kita bisa melihat yang melawan VOC itu sebagai pahlawan ya, tapi bagi orang di masa lalu mungkin berbeda. Anda bisa ngevonis itu karena tidak hidup di zaman yang seperti itu. Nggak ada medsos, yang sah itu Belanda, tidak ada klarifikasi, banyak orang bodoh di sana, tidak ada yang bisa baca, tahu-tahu diakali untuk berperang satu sama lain, tahu-tahu terus ada orang berupaya untuk, udah kita bakar aja pendopo yang milikin Belanda. Itu kira-kira masuk akal ya? Bayangkan Anda hidup di zaman itu. Kira-kira masuk akal gak kalau kita memvonis dengan sudut pandang atau kacamata zaman sekarang? Jadi memang melihat sejarah itu tergantung perspektif ya. Bahkan saya dengar itu Gus, di Ponorogo itu pemberontak katanya Gus. Memberontak kesultanan ya. Jadi yang menurut kita pahlawan, menurut di Ponorogo itu ternyata pemberontak. Salah satu yang menjadi blunder adalah ketika dia terpeleset menggadaikan nasionalismenya demi membela Ba'alawi. Siapa Ba'alawi yang beliau bela? Salah satu klan Ba'alawi yang beliau coba selamatkan dalam tanda kutip adalah Mufti Betawi, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Jadi seperti Habib Rizik yang berapi-api, yang emosional membela Habib Utsman bin Yahya, dan juga Habib Bahar yang tipenya sama, membela dengan emosional. Rupanya Gus Rumail pun terbawa emosional, sehingga mengorbankan rasa nasionalismenya. Apa yang dia katakan? Bahwa Habib Utsman bin Yahya itu PNS biasa, bukan dalam kategori orang salah atau antek Belanda. Karena apa? Karena kita jangan menghakimi orang berdasarkan sudut pandang sekarang, tetapi sudut pandang waktu itu, katanya begitu. Jadi yang dimaksud nasionalisme itu apa? Jadi dia mengatakan bahwa waktu itu negara yang sah itu Belanda. Pemerintah yang sah itu Belanda, kolonial. Maka orang-orang yang berseberangan dengan Belanda memang wajib dibunuh atau masuk bugot atau pemberontak, wajib dibunuh. Dan Habib Utsman bin Yahya sudah benar, garis besarnya begitu. Kelihatan bahwa Gus Rumail ini kebingungan dalam mengkonsep nasionalisme, mengkonsep kemerdekaan, mengkonsep kenegaraan. Padahal kalau kita berpegangan pada nilai-nilai itu, nilai apapun, zaman kapanpun tidak akan berubah. Penjajahan adalah sebuah nilai, bukan sebuah konsep kenegaraan. Ketika sebuah bangsa menguasai bangsa lain dengan cara kekerasan, mengalahkan, menduduki, itulah disebut penjajahan. Maka negara yang berdiri di atasnya tetap tidak sah. Pada surat Al-Baqarah ayat 190 dan 191 dikatakan, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. Itu adalah konsep perlawanan, konsep mempertahankan wilayah, mempertahankan negara, berjuang mengusir penjajah. Wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum, dan perangilah di jalan Allah, jihad fi sabilillah alladzina, orang-orang yang yuqatilunakum, yang memerangi kalian, yang menggempur kalian, yang mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, menganeksasi, mencaplok wilayah kalian. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan perangilah, seranglah mereka ketika kamu jumpai mereka itu. Tempur. Wakhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah
sebagaimana mereka mengusir kamu. Ketika mereka mencaplok wilayah, menduduki wilayah, tempur, usir lagi sampai mereka hengkang, mereka kocar-kacir dari wilayah itu. Inilah konsep pertahanan negara, konsep membela negara, konsep nasionalisme. Dan konsep ini berlaku universal segala zaman. Tidak bisa dikatakan ketika waktu itu Belanda berhasil mencaplok wilayah Nusantara, memerangi orang-orang Nusantara, mengusir mereka dari tanah-tanah mereka, kemudian dikatakan negara Belanda yang sah dari hasil seperti itu, maka ini pembelaan yang ngawur. Pembelaan Gus Rumail yang ngawur hanya untuk membela keabsahan Habib Utsman bin Yahya. Jadi dia gadaikan nasionalisme, konsep pembelaan wilayah, yang padahal konsep itu juga konsep Islam. Kita lihat Belanda, VOC, apakah mereka menduduki wilayah kosong? Tahu-tahu datang tidak ada orang di situ bikin negara, mungkin itu boleh dikatakan sah. Tetapi ini kan tidak. Rata-rata VOC Belanda itu memerangi penduduk, memerangi orang-orang Nusantara, membunuh mereka, mengusir mereka dari wilayahnya, dan kemudian mendirikan wilayah di situ. Ini bukan konsep negara yang sah, ini penjajahan. Maka orang-orang yang bekerja sama dengan penjajah model begitu, itu tetap antek Belanda. Maka posisi atau pendirian Habib Utsman bin Yahya lebih buruk daripada centeng-centeng itu, daripada tuan-tuan tanah itu, demang-demang itu, opsir-opsir itu, dan antek-antek Belanda yang lainnya yang memang mengakui sebagai antek, mengakui sebagai kaki tangan Belanda, dan sebenarnya merasa bersalah. Mereka mengakui, bahkan Kenil pun mengakui bahwa mereka bekerja di bawah Belanda dan menangis hatinya ketika harus berurusan dengan pejuang Republik. Makanya kemudian Kenil membalas, bertobat dan menyerahkan jiwa raganya untuk NKRI. Dan juga memang diminta oleh sesepuh Republik seperti Jenderal Uri, Jenderal Sudirman untuk bergabung, mengingat pengalamannya, ilmunya, keterampilannya yang luar biasa dalam kemiliteran. Dalam hal bekerja sama dengan Belanda atau menjadi antek, Al-Quran pun melarang, dilarang menjadi wali atau aulia atau aliansi bekerja sama dengan orang-orang seperti itu. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum atawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu, aliansimu, majikanmu, sahabatmu, yaitu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, menganeksasi wilayah, mencaplok wilayah, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Antawallahum, untuk bersekutu dengan mereka. Jangan bersekutu, bersahabat, bekerja sama dengan mereka, yaitu penjajah itu. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zalim. Setelah dia menggadaikan konsep keislaman dalam mempertahankan wilayah, kemudian dia pun menggadaikan konsep nasionalisme Indonesia dalam mempertahankan wilayah, dalam mempertahankan nasionalismenya. Sehingga dikatakanlah bahwa orang-orang yang melawan kepada penjajah itu bukanlah patriot, bukanlah pembela, bukanlah pejuang, tetapi pemberontak. Karena yang sah itu Belanda. Jadi dia mengatakan,
jangan pakai ukuran kita sekarang. Tadi sudah dikatakan bahwa konsep penjajahan itu universal, tidak mengenal zaman. Zaman Belanda penjajahan ya penjajahan. Zaman sekarang penjajahan ya penjajahan. Konsep zina sejak zaman dulu, zina ya begitu, sama. Juga sama dengan sekarang. Konsep mencuri juga sama. Jadi semua konsep-konsep ketuhanan pun sama. Jadi kalau kita bicara konsep atau nilai itu universal. Tidak pada studi lokasi waktu yang kemudian akan berbeda, tidak. Kemudian dia menyuarakan bahwa Papua itu seharusnya bukan wilayah Indonesia. Karena yang menjadi wilayah Indonesia itu jajahan Belanda dan sekutu. Maka ini tidak ubahnya seperti si Veronica Koman itu, yang pro separatis Papua itu, satu nada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Papua itu adalah wilayah kekuasaan Belanda. Walaupun tidak beratus-ratus tahun, tetapi tetap saja menjadi wilayah administratif Belanda. Oleh karenanya Bung Karno mencanangkan gerakan pembebasan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Itu tidak cukup jelas bagi Rumail Abbas untuk menyatakan bahwa Papua adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sebelumnya adalah wilayah Belanda. Dan kemudian dipertegas lagi dengan pepera penentuan pendapat rakyat yang juga hasilnya adalah Papua setuju berintegrasi dengan Indonesia. Jadi apa dalihnya dari Rumail Abbas ini untuk menyatakan bahwa seharusnya Papua bukan wilayah Indonesia? Nah, pernyataan-pernyataan konyol yang menggadaikan nasionalisme ini dan juga melecehkan tokoh seperti Bung Karno yang dia katakan besar karena orang sekelilingnya bodoh, itu juga tidak masuk akal. Karena orang besar tetap orang besar yang terukir sepanjang zaman. Kalau Bung Karno besar karena orang sekelilingnya bodoh, maka kebesarannya tidak akan menembus zaman, tidak akan menembus mancanegara, dikenal di negara-negara lain, dikagumi tokoh-tokoh pinter, cerdas di negara-negara lain. Inilah nasionalisme yang digadaikan oleh Rumail Abbas demi sebuah klan Ba'alawi. Inilah dahsyatnya Ba'alawi terhadap pemikiran nasionalisme, terhadap pemikiran agama yang begitu mendarah dagingnya, begitu mempengaruhi pemikiran. Entah kenapa saya pun bingung dengan doktrin Ba'alawi ini. Mudah-mudahan Gus Rumai bisa mengklarifikasi seluruh pernyataan-pernyataannya ini yang sudah menggadaikan nasionalisme dan melecehkan Bung Karno. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.